Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktek mengajar mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar yang diampu oleh Bapak Hedi Wismanjaya SPD MH. Berhubung dengan adanya pandemi COVID-19 atau yang dikenal dengan sebutan virus corona, maka tugas praktek mengajar dialihkan dengan bentuk video. Materi yang saya ajarkan adalah bab 1 mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Submaterinya yang pertama mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa, menggunakan pendekatan saintifik dengan model problem based learning. Untuk selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan absensi terlebih dahulu. Desi Arisandi, Hadir. Dini Yuliani, Hadir Bu. Rina Nurul, Saya Mawar Diansyah, hadir. Muhammad Rangga, Hadir Bu. Putri Widyastuti, Hadir. Ria Marlaini. Izin Bu, Kenapa dia? lagi ada acara katanya. Udah izin ke ketua kelas. Sudah izin. Udah. Selanjutnya Susi. Hadir. Berarti yang tidak hadir hari ini satu orang ya. Selanjutnya masuk ke pembahasan, yaitu mengenai bab 1 tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di sini Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu siswa mendeskripsikan tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Dan yang kedua, siswa menjelaskan dinamika nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, siswa menjelaskan perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk evaluasi pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud Pancasila? Dan yang kedua, apa tujuan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan? Dan yang ketiga, jelaskan perwujudan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Cukup sekian evaluasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang pertama mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kita berbicara mengenai Pancasila. Pancasila ini lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Penerapan Pancasila dari masa ke masa melalui 3 tahap. Yang pertama pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama ini dimulai pada periode 1945 sampai dengan 1950. Pada masa Orde Lama ini, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, di mana pada masa Orde Lama ini bangsa Indonesia mengalami beberapa pemberontakan. Yang pertama adanya pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, dan yang kedua adanya pemberontakan DITII, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Kedua pemberontakan ini mempunyai tujuan untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara menjadi syariat Islam. Dan pada Orde Lama ini, dua pemberontakan itu intinya sama-sama ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Selanjutnya pada periode 1950 sampai dengan 1959.
Pada periode ini ditandai dengan lahirnya liberalisme. Pada periode ini terdapat kebebasan organisasi dan juga kebebasan berpendapat. Selanjutnya masuk ke subbab yang kedua, mengenai dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Pada hakikatnya, ideologi dibedakan menjadi dua, yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi terbuka mempunyai nilai-nilai dan cita-cita yang tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari keyakinan rohani. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, tetapi tidak mempunyai kemungkinan bahwa ideologi Pancasila akan terpengaruh oleh era globalisasi. Selanjutnya mengenai kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai-nilai ideologi meliputi 3 nilai, yaitu yang pertama nilai praktis, yang kedua nilai dasar, dan yang ketiga nilai instrumen. Ketiga nilai tersebut yaitu pada keterbukaan ideologi Pancasila. Nilai praktis, nilai dasar, dan nilai instrumen ini saling berkaitan satu sama lain untuk menjaga dalam keutuhan ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Secara struktural, Pancasila meliputi 3 dimensi. Yang pertama, dimensi realitas. Dan yang kedua, dimensi idealis. Yang ketiga, dimensi normalitas. Ketiga dimensi tersebut itu semuanya ada pada Pancasila. Nilai ideologi terdapat 3 nilai. Yang pertama nilai praktis. Nilai praktis di sini nilai yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari, meliputi sifat dan sikap kita di sebuah masyarakat. Yang kedua nilai dasar. Nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang tidak dapat diubah. Dan yang ketiga nilai instrumen. Nilai yang dijabarkan dengan kreatif dan dinamis. Untuk struktur Pancasila meliputi 3 dimensi. Yang pertama dimensi realitas. Dimensi realitas yaitu mencerminkan kemampuan hidup bermasyarakat. Yang kedua dimensi idealis. Dimensi yang mampu mengunggah para pendukung. Dan yang ketiga dimensi normalitas. Dimensi normalitas yaitu ideologi yang mampu memperkembangkan masyarakatnya. Sub yang ketiga mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Di sini terdapat 4 bidang, yaitu yang pertama bidang politik, bidang politik di sini yaitu siswa diajarkan untuk berdemokrasi. Contohnya seperti siswa sedang melakukan pemilihan ketua OSIS di sekolah, yaitu di mana siswa dilatih untuk berdemokrasi, untuk mengeluarkan pendapatnya, untuk memilih siapa yang akan dipilih sebagai ketua OSIS. Yang kedua, bidang ekonomi.
bidang ekonomi di sini yaitu sesuai dengan Undang-Undang 1945 pada pasal 33, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya ini, dalam aspek pembangunan terus meningkat, yaitu di mana di negara atau bangsa Indonesia ini pembangunan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya, bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan di sini bertujuan untuk melindungi warga negara Indonesia dari ancaman ataupun dari masalah yang sedang menimpa warga negara Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Evaluasi mengenai bab 1 tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, di mana Pancasila selalu berkaitan dari sila 1 sampai dengan sila kelima, dan dinamika adalah gerakan masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Dinamika Pancasila dimungkinkan apabila keterbukaan yang matang untuk menyerap, menghargai, dan memilih nilai-nilai hidup yang tepat dan baik untuk bangsa Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pada 17 Agustus tahun 1945, Indonesia akhirnya mendapatkan kemerdekaannya. Proklamasi kemerdekaan itu langsung dibacakan oleh Presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Namun, selang beberapa hari, tanggal 23 Agustus 1945, Inggris bersama tentara Belanda yang diwakili oleh Nietzsche kembali mendatangi Indonesia dan mendarat di Sabang, Aceh, yang bermaksud untuk membentuk persemakmuran antara kerajaan Belanda dengan Hindia Belanda. Kedatangan sekutu dan Nietzsche ke Indonesia mendatangkan banyak pertempuran di berbagai tempat di Indonesia. Pada November tahun 1945, Indonesia merubah sistem pemerintahannya dari presidensial menjadi parlementer, yang dipicu dengan persyaratan Van Mook untuk berunding dengan Insinyur Soekarno. Kemudian, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta mengangkat Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri pertama di Indonesia. Dan pada akhir tahun 1945, situasi keamanan di Batavia makin memburuk dengan terjadinya saling serang antara kelompok pro-kemerdekaan dan pro-Belanda. Pada Januari 1946, para petinggi negara diselamatkan ke Yogyakarta, sekaligus memindahkan ibu kota Indonesia ke Yogyakarta. Pada 10 Februari 1946, pemerintah Belanda memperjelas politiknya yang bertujuan mendirikan Persemakmuran Indonesia serta mendukung permohonan keanggotaan Indonesia dalam organisasi PBB. Dan dengan diangkatnya Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri pertama di Indonesia, pada bulan April sampai Mei 1946, Syahrir mengepalai delegasi kecil Indonesia dengan pemerintah Belanda di Hoogvelde. Namun, konferensi itu bubar karena Syahrir tidak menerima syarat-syarat yang diajukan oleh Belanda.
Pada malam hari tanggal 27 Juni 1946, Perdana Menteri Syahrir diculik di Surakarta dan ditahan di rumah peristirahatan Prachimoharjo. Karena Syahrir dianggap sebagai pengkhianat yang menjual tanah airnya. Pada tanggal 2 Oktober 1946, Syahrir kembali menjadi Perdana Menteri. Itulah peristiwa yang dinamakan dengan diplomasi Syahrir. Konferensi Malino atau terbentuknya negara baru. Pada Juni 1946, pemerintah Republik Indonesia mengalami krisis. Keadaan ini dimanfaatkan oleh pihak Belanda yang telah menguasai Timur Nusantara dan membawa Dr. Van Mook, dan ia meminta organisasi-organisasi di Indonesia masuk federasi di 4 bagian, Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Timur Raya. Peristiwa Westerling, yaitu peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda pada Desember 1946 sampai Februari 1947. Setelah mengalami tekanan berat pada masa awal pemerintahan Indonesia, terutama negara Inggris dari luar negeri, dicapailah suatu persetujuan, yaitu Perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 November 1946 yang bertempat di Bukit Linggarjati dekat Cirebon. Pada tanggal 25 Maret 1947, hasil perjanjian ditandatangani di Batavia. Walau demikian, praktik perjanjian tersebut sangat sulit dijalankan karena sering terjadi pecah kekacauan. Proklamasi Pasundan pada awal bulan Mei 1947, di mana pihak Belanda mempelopori berdirinya negara Pasundan dengan rencana mereka harus menyerang Republik secara langsung. Pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan nota ultimatum yang harus dijawab dalam 14 hari. Ketika jawaban yang memuaskan tidak kunjung tiba, Belanda mulai melancarkan aksi polisi dalam mereka yang pertama pada tengah malam, tepatnya 21 Juli 1947. Setelah terjadinya agresi militer 1, Perdana Menteri Syahrir digantikan oleh Amir Syarifuddin yang sebelumnya ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Konferensi yang terjadi di atas kapal perang AS pada tanggal 17 Januari 1948 di Renville ternyata menghasilkan persetujuan lain yang bisa diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih. Dan pada tanggal 19 Januari ditandatanganilah perjanjian ini atau yang sering disebut Perjanjian Renville. Setelah ditandatanganinya Perjanjian Renville, hal ini menyebabkan jatuhnya Kabinet Amir, lalu digantikan oleh Muhammad Hatta dengan Kabinet Presidentil Darurat pada tahun 1948 sampai 1949 atas penunjukan Soekarno. Hanya 4 hari sesudah Perjanjian Renville ditandatangani, pada 23 Januari 1948, Amir Syarifuddin dan seluruh kabinetnya berhenti. Kabinet baru dibentuk dan susunannya diumumkan tanggal 29 Januari 1948. Dan Hatta menjadi Perdana Menteri sekaligus tetap memangku jabatan sebagai Wakil Presiden. Agresi militer 2 terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta atau ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Serangan umum 1 Maret 1949 atas Yogyakarta yang direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi 3 atau GM3 dengan mengikut sertakan beberapa pucuk pimpinan pemerintah sipil setempat berdasarkan instruksi dari Panglima Besar Sudirman, untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI atau berarti juga RI masih ada dan cukup kuat. Perjanjian Remroyen yang terjadi akibat dari agresi militer 2, yang dimana pihak internasional melakukan tekanan kepada Belanda, terutama dari pihak AS yang mengancam akan menghentikan bantuannya kepada Belanda. Akhirnya dengan terpaksa Belanda bersedia untuk kembali berunding dengan RI. Pada 7 Mei 1949, RI dan Belanda menyepakati perjanjian Remroyen tersebut.
Pada tanggal 7 sampai 10 Agustus 1949, secara gerilya oleh para pejuang, pelajar dan mahasiswa yang disebut sebagai tentara pelajar, mereka berhasil membumi hanguskan dan menduduki markas-markas Belanda di Solo dan di sekitarnya. Serangan itu membuat Belanda tidak akan mungkin menang secara militer. KMB atau Konferensi Meja Bundar merupakan sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 yang menghasilkan kesepakatan antara Belanda dan Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1949, akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Selang 4 tahun setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, pengakuan ini ditandatangani di Istana Dam Amsterdam, dan hal ini menyatakan bahwa Belanda telah menyerahkan kedaulatan terhadap Indonesia. Maka dari Terima kasih telah menyaksikan video saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Ingat, tetap di rumah saja dan jaga kesehatan. Makan dan minum yang bergizi, tetap di rumah saja. Terima kasih.